Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara setting WiFi untuk game online. Ya, jadi supaya saat kita bermain game online itu lancar, kemudian tidak nge-lag gitu ya, dan kemudian kecepatannya maksimal begitu. Oke, dalam hal ini saya menggunakan modem IndiHome ya. Jadi jika teman-teman mau melakukan penyetingan WiFi IndiHome-nya supaya hasilnya nanti maksimal, pastikan teman-teman sudah connect terlebih dahulu ya, baik menggunakan kabelan seperti ini atau menggunakan WiFi. Jadi sudah connect WiFi atau sudah connect LAN ke modem IndiHome-nya. Dan di sini saya sudah connect. Kemudian kita bisa cek di sini ya untuk IP-nya. Untuk IP kita di sync adapter option, kemudian kita cek. Nah, IP-nya itu sini ya, IP 192.168.1.1. Nah, ini adalah untuk IP modemnya. Jadi kita bisa melakukan penyetingan dengan mengakses IP ini. Oke, kalau kita sudah tahu IP-nya, kemudian kita bisa ke browser ya, kita menggunakan Google Chrome. Kemudian kita buka tab baru. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Dan kemudian untuk username dan password, kalau misalkan secara default itu user ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan user, maka nanti teman-teman tidak bisa mengakses penyetingan yang lebih dalam atau penyetingan yang lebih advance. Nah, untuk melakukan penyetingan yang lebih advance, teman-teman harus masuk menggunakan username dan password yang administrator, yaitu menggunakan admin ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan admin ya. Kemudian untuk passwordnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi passwordnya itu kalau untuk yang menggunakan IndiHome ZTE 6 F609 ini adalah Telkom di SO123 gitu ya. Nanti kalau untuk yang model lain juga ada. Nanti teman-teman silahkan komen aja di kolom komentar kalau misalkan ternyata tipe modemnya berbeda. Kemudian kita pastekan aja di sini, kemudian kita login. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke pengaturan modemnya dengan administrator ya. Jadi artinya kita bisa melakukan penyetingan dengan lebih advance gitu. Oke, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan penyetingan di menu network ya. Di menu network kemudian kita bisa pilih yang menu WLAN-nya atau wireless local area network atau WiFi gitu ya. Nah, kemudian di penyetingan ini kita masuk ke menu basic ya. Kemudian wireless RF modenya tentu saja di enable. Kemudian untuk mode teman-teman pilih yang ini saja ya. Yang 802.11 and only, karena memang untuk saat ini di tahun 2021 ini apalagi itu hampir semua perangkat itu sudah support dengan wireless tipe N ini ya, dan memang kebanyakan menggunakan tipe ini. Kalau misalkan yang tipe B atau G itu biasanya adalah perangkat-perangkat lama, karena sekarang sudah di 2021 sudah pasti itu perangkatnya perangkat baru, dan teman-teman cukup pilih yang ini supaya lebih optimal ya. Kemudian untuk bandwidth-nya ya, ini kita pilih yang 40 supaya maksimal gitu ya. Kemudian untuk channelnya juga kita maksimalkan dalam frekuensi yang paling tinggi, yaitu channel 11. Kemudian ini biarkan saja. Dan kemudian transmitting power-nya ini perlu dipahami bahwa teman-teman harus mengukur lokasi komputer teman-teman dengan modemnya ya. Kalau misalkan 100% ini, itu artinya jarak maksimal yang bisa ditempuh untuk WiFi-nya itu adalah 10 meter ya. Kemudian kalau 80 berarti 8 meter. Kemudian kalau 60 itu 6 meter. Kemudian kalau 40% itu 4 meter. Nah, itu disesuaikan saja. Kalau misalkan teman-teman ternyata lokasinya dekat dengan modemnya, maka pilih saja yang 40, itu aman ya. Atau kalau memang dekat banget juga bisa pilih yang 20% gitu. Oke, kita pilih yang 40 ya. Karena saya ini dengan modemnya tidak terlalu jauh gitu ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan gitu. Kemudian untuk
ininya kita pilih yang ini saja, WMM ya, wireless multimedia, karena nanti untuk gaming ya. Kemudian untuk RTS threshold-nya biarkan seperti ini ya. Setelah itu kita submit. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita ke menu ini SSID setting ya. Nah, di SSID setting ini teman-teman yang perlu atur adalah maksimum kliennya ya. Jadi kalau maksimum klien kalau 32 artinya WiFi teman-teman akan maksimal bisa dibagi ke 32 orang gitu. Nah, ini semakin sedikit semakin teman-teman mendapatkan bandwidth yang bagus begitu ya. Misalkan maksimal 5 lah gitu ya. Nah, kemudian priority-nya pilih aja 0 gitu ya. Kemudian kita submit. Oke, setelah itu kita bisa mengatur lagi di menu security ya teman-teman. Nah, di menu security ini berbeda dengan pengaturan-pengaturan yang zaman dulu yang kalau misalkan kita mau apa-apa itu harus di off begitu ya. Nah, sekarang modelnya itu justru malah butuh keamanan gitu ya. Jadi teman-teman bisa taruh di hide ini ya. Jadi supaya keamanan kita di dalam berselancar itu semakin aman gitu. Dan jangan lupa untuk ini enable anti hacking ya. Jadi kalau kita menggunakan ini maka kemungkinan besar WiFi kita itu aman dari hacking gitu ya. Nah, kalau sudah kita submit. Kemudian satu lagi yang perlu kita setting adalah di application. Kemudian kita bisa pilih yang DMZ host ya. DMZ host ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalkan kita menggunakan main game itu biasanya memang ada port-port yang di open gitu ya. Supaya istimewa, jadi kita bisa menempatkan satu IP address kita yang kita gunakan untuk bermain game itu di sini ya, kita enablekan di DMZ host gitu. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, di teman-teman nantinya mau pakai apa gitu ya. Kalau misalkan pakai LAN berarti ceknya di LAN-nya ya, di sync adapter option. Nah, teman-teman nanti bisa pilih kalau misalkan connect-nya adalah menggunakan Ethernet, maka IP-nya di sini ya. Nah, ini saya menggunakan IP 192.168.1.5 gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan WiFi, teman-teman juga bisa cek di WiFi-nya ya, nanti sama kayak gini. Kemudian di detail 1.5 gitu. Kalau misalkan nanti IP-nya lain ya disesuaikan saja. Dalam hal ini saya misalkan menggunakan LAN gitu ya. Nah, maka atau menggunakan WiFi juga bisa. Ini tadi karena kita setting tadi sudah keluar dia. Oke, contoh seperti ini ya. Ini kita bisa lihat di sini. Misalkan kita mau pakainya yang WiFi karena memang kita temanya atau judulnya adalah mengoptimalkan WiFi. Kita bisa cek di sini. Nah, ini adalah 192.168.1.9 gitu. Nah, saran saya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan DMZ, teman-teman pakainya yang IP ini ya, IP static. Jadi supaya nanti tidak berubah-ubah gitu ya. Oke, ini. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tidak berubah-ubah dia, gitu ya. Jadi akan fix 1.9. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke yang tadi, ke DMZ, ya. Ke sini, kemudian kita enable, kemudian kita masukkan yang IP 9, gitu ya. Kalau sudah kita submit. Oke, jadi pengaturan untuk game online-nya sudah selesai. Jadi kita sudah berusaha memaksimalkan kemampuan WiFi kita di level maksimal supaya ketika kita bermain game online itu tidak nge-lag ya, kemudian juga lancar dan tentunya dengan kecepatan yang maksimal. Kalau sudah semua seperti ini, teman-teman ke menu administration. Nah, kemudian di sistem management, kemudian klik reboot ya, supaya update. Oke. Jadi
Ini kita akan butuh waktu kurang lebih 2-3 menit ya. Jadi perangkat ini akan restart supaya nanti apa-apa yang tadi kita sudah setting bisa diterapkan ke dalam modem ini gitu ya. Sehingga nantinya teman-teman sudah siap untuk menggunakan Wi-Fi-nya bermain game online gitu, baik melalui PC maupun melalui handphone. Yang penting kita sudah setting untuk pengaturan Wi-Fi-nya begitu. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk cara setting Wi-Fi untuk keperluan game online. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.